Jadi sahabat zikir, guru teduh itu guru yang memiliki kepribadian tawadu, edukatif, dan humoris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, kita berserah diri memanjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan, berbagai karunia, berbagai keberkahan, berbagai kesempatan. Semoga saja kita termasuk abdan syakuro, hamba yang senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selamanya terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga minad dunya ilal akhirah kita diaku sebagai umat beliau, dan di akhirat mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat zikir yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol, berbicara banyak seputar guru teduh. Kaitannya dalam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana untuk meraih guru teduh, dan sikap seperti apa yang harus kita persiapkan, yang harus kita latih, yang harus kita bina sehingga meraih guru teduh. Filosofisnya, kalau kita melihat sebatang pohon yang rindang, terasa adem, terasa nyaman ketika orang-orang berteduh di bawahnya, sehingga mereka bisa merasakan bagaimana nikmatnya berteduh di bawah pohon rindang dengan angin sepoi-sepoi, bahkan sampai terkantuk, sehingga yang berteduh di bawah pohon itu bisa beristirahat. Itulah gambaran guru teduh, guru yang bisa menaungi, melindungi baik secara fisik maupun mentalitas anak didik kita, baik secara sikapnya maupun secara kreativitasnya. Bagaimana bisa menghargai, bisa memberi perhatian, bahkan bisa berkomunikasi, terlebih lagi bisa memberikan penghargaan yang luar biasa kepada anak-anak didik kita. Sahabat zikir yang berbahagia, filosofisnya dari surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Karakter pohon yang baik itu, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukullaha kulahinin biidzni rabbiha. Ada 3 ciri-ciri pohon yang baik. Yang pertama, pohon yang baik itu asluha sabit, akarnya menghunjam ke dalam bumi, artinya kokoh. Kemudian yang kedua, batangnya menjulang ke langit
menunjukkan kekokohan. Kemudian yang ketiga, indikator yang ketiga, pohon itu memberikan buah yang setiap musimnya dia itu berbuah untuk kemanfaatan umat manusia. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ke dalam guru teduh ini, bagaimana bersikap, berperilaku, memberikan keteladanan, memberikan contoh yang baik. Ucapannya senantiasa ucapan yang baik. Perilakunya senantiasa perilaku yang baik. Serta sikapnya menunjukkan bagaimana sikap yang baik. Karena sosok guru itu sosok panutan. Guru itu gugun sareng tidur. Ketika Jepang dilanda bom pada tahun 1942, yang mana kota besarnya Hiroshima dan Nagasaki hangus terbakar, bahkan hancur. Sang kaisar mencari siapa yang sosok kaisar cari. Ternyata adalah para guru. Beliau instruksikan kepada seluruh jajarannya, catat siapa guru yang masih hidup. Itu luar biasa. Ternyata dari guru ini bisa mengalirkan peradaban, bisa merubah peradaban, bahkan bisa merubah generasi. Secanggih apapun media hari ini atau teknologi pembelajaran di berbagai aktivitas pembelajaran tidak menemukan metodologi ataupun tidak mengalirkan nilai-nilai edukatif. Hanya sebatas transfer of knowledge, hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan. Sedangkan nilai-nilai pendidikan tidak disampaikan. Sahabat zikir yang berbahagia, karenanya menjadi sosok guru teduh, yang pertama tawadu. Karena guru ini yang semestinya dijadikan panutan, dijadikan contoh, dijadikan cermin, dijadikan teladan, dijadikan sosok sebagai figur di dalam cita-cita anak didik kita, cita-cita masyarakat kita, bahkan cita-cita anggota keluarga kita. Jadi guru teduh itu guru yang memiliki kepribadian tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati. Rendah hati di hadapan sesama manusia, dan tadoru di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi guru teduh itu guru yang memiliki kepribadian bahwa dia merasa sadar sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang terpilih untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan. Artinya dia harus sadar bahwa dirinya Allah pilih untuk sesuatu yang luar biasa.
Jadi profesi guru itu profesi yang subhanallah Allah muliakan di dunia dan tentunya dimuliakan di akhirat. Karena setiap saat, setiap waktu, setiap hari dia mengalirkan kebaikan-kebaikan serta ilmu pengetahuan yang dengannya salah satu yang akan mengalir dari amaliyah kita adalah al-ilmu yuntafa'un bih, ilmu yang dimanfaatkan oleh anak-anak didik kita, oleh masyarakat kita, dan oleh keluarga kita. Jadi yang pertama, guru teduh itu guru yang tawadu. Sebagaimana dalam sholat. Dalam sholat itu ketawaduan, ketazaruan luar biasa diajarkan. Ini sebagai buah dari peringatan Isra Mi'raj. Bagaimana ketika dia berdirinya mau sholat, itu mata tunduk ke tempat sujud. Artinya menundukkan mata dan hati kita. Menundukkan pandangan dan sadar bahwa kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari ketawaduan. Kemudian bagaimana ruku, itu menunjukkan tidak ada orang atasan, bawahan, pejabat, rakyat ketika sedang ruku sejajar, kepala dengan punggung sejajar, katorfin wahidin, sebagaimana papan yang satu, lurus. Itu melambangkan ketawaduan. Bahkan ada lagi yang sangat tawadu ketika kita sedang sujud. Dan itu salah satu aktivitas di dalam sholat mendekatkan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika kepala yang kita banggakan, kepala yang kita hargai, kepala yang kita hormati sejajar dengan tangan. Dan pantat yang ke atas, subhanallah. Itu melambangkan bahwa kita ini gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kekayaan tidak ada artinya. Pangkat dan kedudukan tidak ada artinya ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ajaran sholat saja mengajarkan ketawaduan, ketazaruan. Sehingga dia sadar bahwa dirinya sedang sholat, seperti halnya sadar bahwa dirinya seorang guru. Itu harus memiliki kesadaran. Sehingga dari kesadaran itu mengalirkan ketawaduan, mengalirkan ketazaruan, dan akhirnya apa yang dia sampaikan dari hati maka akan bisa dicerna oleh hati-hati orang yang mendengarnya. Karena berarti yang disampaikan dari hati itulah keikhlasan. Yang disampaikan dari hati itulah suara ilahi. Suara Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bersihnya hati kita akan tersampaikan dengan mudah. Karena ilmu itu cahaya, al ilmu nurun wa nurullah la ya'ti bil ma'asi. Ilmu itu cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak akan sampai pada orang yang berdosa. Keterkaitan, ketawaduan, keterkaitan dengan sholat, kemudian keterkaitan dengan hati yang ikhlas
dalam menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan keilmuan, pesan-pesan kehidupan, sehingga akan tersampaikan dengan baik dan akan diterima dengan baik. Karena hati hanya bisa didekati dengan hati, maka hati-hatilah dengan hati. Itu ya, itu guru teduh yang pertama. Tawadu. Sahabat zikir yang Allah muliakan. Guru teduh itu yang kedua, edukatif. Edukatif. Kalau diibaratkan dalam ayat suci Al-Quran, surah Ibrahim ayat 24, itu seumpama pohon yang setiap musimnya berbuah, memberikan kemanfaatan. Itu berarti para guru hendaklah, karena dia sadar sebagai seorang guru yang melekat dalam dirinya, mau tidak mau melekat dalam dirinya, sehingga dimanapun berada dia itu hendaklah edukatif, memberikan nilai-nilai pendidikan, berbicaranya senantiasa berbicara nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai pendidikan. Sikapnya menunjukkan bahwa dia itu sosok yang semestinya diteladani. Kemudian perilakunya senantiasa punya aktivitas yang baik yang menjadi keteladanan bagi orang-orang di sekitarnya. Itu edukatif. Humornya pun humor edukatif. Sahabat zikir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru teduh itu guru yang memiliki kepribadian tawadu, kemudian edukatif. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah humoris. Humoris ini satu suasana untuk mencairkan pembelajaran, mencairkan komunikasi, mencairkan suasana komunikasi guru dan murid, ataupun guru dengan orang-orang yang mengikutinya. Walhasil, humoris ini merupakan satu karakter yang tidak bisa serta-merta dipelajari, tapi mengalir dari dalam diri seorang guru adalah saat-saat bagaimana membangun komunikasi yang baik, kemudian disitulah diselingi oleh humor-humor yang edukatif, diselingi oleh humor-humor yang mengandung nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai pembelajaran, dan nilai-nilai pendidikan. Jadi dengan demikian proses belajar mengajar tidak menjadi suram. Proses belajar mengajar tidak menjadi jenuh. Bahkan selalu dirindukan. Bahkan selalu kangen untuk bertemu dan bertemu kembali dengan sosok guru yang seperti ini. Jadi apapun keadaannya, guru teduh itu sangat dirindukan. Ketawaduannya, nilai-nilai edukatifnya, dan nilai-nilai sentuhan humornya dari seorang guru. Bahkan di saat-saat tertentu humor ini menjadi jembatan untuk menyelesaikan permasalahan. Jembatan untuk menjalin komunikasi yang dingin sehingga menjadikan komunikasi itu bermakna.
menjadikan pembelajaran itu bernilai dan menjadikan pertemuan demi pertemuan ada nilai kemanfaatan baik untuk hari ini maupun terlebih lagi untuk hari esok. Karena sejatinya para guru adalah mewarisi nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai pengajaran yang mungkin anak didiknya tidak untuk hidup di zaman kita sekarang ini, tapi untuk mempersiapkan masa yang akan datang, sehingga begitu menghadapi masa yang akan datang itu dia punya persiapan yang matang terhadap keilmuan, pengetahuan, sikap, akhlak, etika, dan terlebih lagi punya ketangguhan di dalam akidah dan ibadah. Sehingga anak-anak punya pedoman, anak-anak punya ukuran, standarisasi bahwa anak-anak punya cermin, contoh yang baik dari para gurunya. Karena itu patutlah diapresiasi dari seorang pakar pendidikan, yakni beliau salah seorang dewan pengasuh pesantren universal, pernah mengatakan bahwa seorang guru hendaklah melihat sisi baik dari anak-anaknya, sisi baik dari murid-muridnya, sehingga dia bisa mengembangkan kebaikannya itu dan meminimalisir kejelekan ataupun kekurangannya. Itu luar biasa. Walhasil artinya guru teduh itu guru yang punya dua kunci, yakni kunci kesadaran dan kunci cinta terhadap profesi sebagai guru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya di hari peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita dapat memetik hikmah dan pelajaran bermakna. Guru teduh itu guru yang tawadu, edukatif, dan humoris. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.